Pada video kali ini kita akan melakukan instalasi Docker di Windows. Jadi khusus untuk beberapa chapter ke depan kita akan hands-on. Jadi kita akan langsung download Dockernya di masing-masing OS. Untuk video ini kita akan belajar cara install Docker di Windows. Nah, kita bisa buka Docker desktop. Ini ada recaptcha. Kita menjadi robot dulu. Kita pilih. Oke. Di sini kita sudah pilih Docker desktop. Teman-teman tinggal klik download for Windows. Kita bisa simpan. Kurang lebih filenya itu sekitar 478 MB. Nah, sembari menunggu, kita bisa lihat eh, penggunaan Docker desktop ya, terutama di Windows ataupun Mac. Itu apabila teman-teman menggunakan di lingkungan perusahaan ya, di mana perusahaan tersebut memiliki 250 karyawan atau lebih dari 10 juta dolar dalam revenue setahunnya, itu memerlukan subscription untuk pro, team, or business. Nah, apa yang membedakan Docker desktop dengan Linux ya? Kalau Linux itu hanya pure Docker CLI, di mana ini tetap sama, kegunaannya juga membutuhkan 250 employee atau 10 juta dolar revenue dalam setahun. Oh, maaf. Untuk Linux itu open source ya, karena Linux itu open source, maka Docker CLI itu free to use. Namun untuk di Windows dan di macOS, Docker desktop ini berbayar. Jadi apabila teman-teman ingin menggunakannya free of charge gitu ya, gratis, bisa menggunakan OS Linux. Kita tidak akan membahas mengenai pricing ya, karena di video ini kita akan uh, coba install Dockernya. Nah, sembari menunggu juga kita bisa lihat uh, tutorial mengenai install Docker ya. Karena kita akan install Docker di Windows, maka kita perlu pastikan bahwa kebutuhan sistem ini terpenuhi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dibutuhkan Hyper-V ya. Apabila ARM bisa pakai WSL2, nah itu gimana caranya? Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita enable dulu Hyper-V-nya. Kemudian kita setup WSL2. Nah, untuk itu kita install dulu nih Docker desktopnya. Kita jalankan. Di chapter sebelumnya saya sudah membahas mengenai sistem requirement ya. Jadi kebutuhan Windows itu yaitu ada di Windows terbaru, yaitu Windows 10 atau Windows 11, itu 64 bit karena kita memerlukan fitur hypervisor-nya itu. Tuh. Nanti kita juga akan coba install Docker-nya di Linux. Tapi untuk video ini kita akan coba install di Windows. Kita akan menunggu lagi. Nah, sebelum menunggu kita juga bisa baca dokumentasi di sini. Ya, untuk penjelasan mengenai WSL itu apa ya? WSL itu singkatan dari Windows Subsystem for Linux. Di sini kita bisa menggunakan Linux distribution on top of Windows gitu. Jadi kita bisa pilih Ubuntu, Kali, Debian, Arch Linux, eh, Fedora mungkin, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan tunggu dulu sebelum kita lanjut untuk install WSL. Kita akan tunggu Docker desktopnya selesai.
eh, Docker desktopnya sudah selesai terinstall. Nah, untuk itu kita akan coba. Oke, jadi kita sudah selesai install Docker ya tadi ya. Terus komputer restart. Nah, coba di sini kita jalankan Dockernya. Nih kita agree ya mengenai penggunaan Docker desktop. Kita akan coba install Dockernya menggunakan recommended setting ya. Oke, kita bisa sign in atau sign up ya. Apabila kita ingin mencoba eh, memanfaatkan fitur Docker Registry di Docker Hub milik Docker. Nah, untuk keperluan video ini kita akan lanjut tanpa sign in. Di sini kita diharapkan untuk mengisi sebuah survei. Nah, teman-teman bisa isi. Saya akan isi untuk hobi project atau mungkin learning or teaching. Hobi project. Oke, saat ini Docker engine-nya stop. Kita akan tunggu sampai Docker engine-nya start. Jadi kita tunggu dulu. Oke, nah di sini bisa dilihat kalau kontainernya, sorry, Dockernya sudah jalan ya, Docker engine-nya. Kita belum punya image lokal ataupun di Docker Hub, kita perlu sign in dulu. Itu kita akan coba what is a container. Ini ada penjelasannya mengenai apa itu kontainer, kemudian eh, bagaimana saya menjalankan kontainer. Nah, di sini eh, nah yang membedakan Docker Desktop dengan Docker CLI ya, yang akan kita coba di Linux itu adalah tampilan graphical user interface-nya. Di sini tadi in background yang dilakukan oleh Dockernya itu dia mengambil eh, Docker, Welcome to Docker, dia mendownload dari Docker Hub itu sebuah image bernama Welcome to Docker Latest. Nah, ini kita tidak akan bahas detail. Nah, kita akan coba menjalankan kontainernya. Jadi, kita run Docker Desktop. Dan ada penjelasan bahwa ini adalah sebuah simple application ya. Jadi, image yang dijalankan ketika kita what is a container tadi walkthrough, itu ada penjelasan statusnya running, kontainernya jalan menggunakan image welcome to Docker latest. Nah, di sini port nanti kita akan coba bahas lebih detail. Di sini kita akan run through aja ya walkthrough-nya. Di artinya port 80 diekspos ke port 8088. Nah, kita bisa explore your container. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa klik di sini buat sebelah kiri, select the container and go to the files. Di sini kelihatan ya, kontainernya sudah berjalan, itu ada logs-nya, kita bisa inspect, kemudian kita bisa lihat dia mount ke volume apa. Untuk ini tidak ada eksekusi, kita bisa masuk ke dalam kontainernya dan menjalankan sebuah perintah shell terminal gitu. Jadi seperti Linux mungkin bagi teman-teman yang familiar. Nah, di files di sini kelihatan nih. Ini ada file system. Nah, kalau dilihat di sini secara sekilas ini adalah file system milik Linux ya. Itu ada ininya. Kita bisa lihat juga nih di dalam ada bin, ada arch. Nah, ini kemungkinan menggunakan operating system Linux. Oke, kita bisa next. Kita container runs until you stop it. Nah, ya jadi memang sini bisa kita lihat kontainer sedang berjalan dan dia akan terus berjalan sampai kita matikan. Nah,
kita bisa matiin dengan tekan tombol stop ini. Kemudian uh, kita sudah melihat bahwa kontainernya sudah jalan nih, sudah mengambil data dari Docker Hub untuk download Docker image welcome to Docker Latest. Nah, tadi di sana kita ada front end-nya ya di 888. Nah, ini kalau kita klik akan akses ke website ya, kelihatan di localhost di port 888 bahwa congratulations you're in your first container. Jadi kontainernya sudah berjalan ya teman-teman menggunakan Docker image yang di download. Oke, kurang lebih sekian untuk instalasi Docker ya. Sampai berjumpa di video berikutnya.